denger nih, barangkali ada saran buat apa channel kami atau untuk negara ini soal pendidikan. Coba deh kalau ada sarannya. Sarannya apa kalau ada? Kalau saya ditingkatkan diratakan pembangunan sekolah. Contohnya di sekolah SMP 1 sama SMP 2 itu kan jajaran. Iya. Jadi kalau sistem zonasi kurang merata gitu. Jadi permasalahannya di sistem zonasi nih teman-teman. Iya. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di podcast kami, Podcast Bangsa. Senang sekali berada di sini. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Yusnia sebagai pembawa acara. Bagi kalian yang baru mendengarkan, selamat datang di podcast kami. Podcast kami akan membahas tentang segala pendidikan yang akan dibahas secara tuntas. Di episode kali ini, judul podcast kami yaitu Kualitas Pendidikan Indonesia di Mata Dunia. Oke, kali ini kita kedatangan 3 tamu sebagai narasumber. Yuk kita kenal sama narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Fawas Tiono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dayatullah. Perkenalkan, nama saya Raditya Putra Pratama. Oke, terima kasih. Judul kita kali ini kan tentang kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia. Menurut kalian, penting nggak sih pendidikan itu? Menurut saya, pentingnya pendidikan terlihat dalam setiap aspek kehidupan dan sangat penting bagi pertumbuhan suatu bangsa. Menurut saya, pentingnya pendidikan untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja yang baik dan benar. Menurut saya, pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti sesuatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oke, terima kasih atas pendapat kalian. Nah, kan ini soal pentingnya pendidikan. Menurut kalian, bagaimana sih kualitas pendidikan di Indonesia? Tolong kasih alasannya juga. Menurut saya, mutu pendidikan di Indonesia belum terlalu baik seperti daerah pinggir-pinggir. Indonesia belum mendapatkan prasarana untuk belajar TIK. Masih banyak anak memilih bekerja daripada sekolah karena biaya sosialisasi masih kurang. Menurut survei dari Politik and Economist Research Konsultan, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara Asia. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah kualitas guru. Menurut saya, dari hal itu dapat dilihat bahwa indeks dan kualitas pendidikan di Indonesia yang kurang dapat terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia dalam masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Salah satunya faktornya adalah kualitas pengajar yang masih kurang. Pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah bahas 2 hal tentang pentingnya pendidikan sama pendidikan di Indonesia itu gimana. Nah, sekarang pasti ada dong tentang perubahan sosial di masyarakat Indonesia tentang pendidikan. Menurut kalian gimana? Masyarakat yang ada di era milenial saat ini, mereka cenderung melakukan setiap perubahan-perubahan yang ada di dalam hidupnya karena dipengaruhi oleh setiap informasi dan teknologi yang mereka pelajari. Pendidikan di sini meliputi beberapa aspek penting dalam perubahan sosial ini karena kebanyakan masyarakat yang melakukan perubahan sosial memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik. Menurut saya, pendidikan dan perubahan sosial merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat berkaitan antara satu dengan yang lain. Pendidikan sebagai lembaga yang dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial dan sekaligus menentukan arah perubahan sosial yang disebut dengan pembangunan masyarakat. Menurut saya, mulanya penggunaan internet dan munculnya inovasi teknologi komunikasi
memicu lahirnya e-komersi yang dengan cepat menggeser kebiasaan masyarakat Indonesia dalam aktivitas jual beli barang atau jasa. Oke, kan kita udah bincang-bincang soal 3 hal nih, pentingnya pendidikan di Indonesia itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan ke topik selanjutnya, membahas tentang hal-hal yang lainnya. Oke, buat temen-temen nih, jangan kelewatan Q&A-nya podcast Bangsa ya. Coba deh kalian cari di Instagram @podcastbangsa. Nah, kalian bisa tanya-tanya tuh tentang topik hari ini yang sedang kita bahas. Oke? Topik selanjutnya yaitu bagaimana menurut Anda soal perubahan teknologi yang ada di Indonesia untuk kualitas pendidikan Indonesia. Nah, aku pengen tahu nih soal jawabannya Rifki, gimana? Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidik di negara lain. Hal yang menjadi penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Oke, makasih buat jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan kedua yaitu faktor apa aja yang tidak mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia? Nah, sekarang aku mau tanya ke Putra. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yaitu kualitas sarana, yang kedua adalah kualitas guru, yang ketiga adalah kesejahteraan guru, yang keempat adalah pemerataan kesempatan pendidikan, dan yang kelima relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang keenam adalah biaya pendidikan. Oke, makasih Putra. Nah, soal terakhir nih buat Fawas, apakah perubahan sosial di masa sekolah dasar dan masa sekolah menengah pertama itu bedanya apa sih? Kalau ada perbedaan tolong disebutin. Menurut saya pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Ini dia beberapa alasannya. 1. Pendidikan belum merata. Masalah ini merupakan masalah yang sudah sejak lama ada. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah pelosok adalah alasannya. Bagi anak-anak yang berada di perkotaan, mungkin sudah sebagian besar bisa menjangkau pendidikan. Namun, bagi mereka yang ada di pelosok, perlu berjalan sejauh belasan kilometer untuk sekedar belajar. Yang kedua, kualitas guru yang biasa. Di negara-negara maju, profesi guru adalah profesi unggulan. Namun di Indonesia hanya sedikit yang berminat menjadi guru. Hanya sebagian orang-orang pintar yang ingin menjadi guru karena rendahnya gaji serta pentingnya pendidikan terlihat dalam aspek kehidupan dan sangat penting bagi pertumbuhan suatu bangsa. Dengan edukasi, orang yang menjadi warga negara yang lebih baik mengetahui yang benar dan yang salah. Yang ketiga, kesadaran akan pendidikan yang rendah. Edukasi yang kurang terhadap orang tua, terutama di daerah pelosok, akan pentingnya pendidikan. Banyak orang tua di pelosok yang berpendidikan tidak begitu penting sehingga banyak anak yang usia sekolah berhenti sekolah untuk mencari nafkah. Oke, makasih buat jawabannya. Nah, sekarang kita bakal masuk di segmen Q&A. Yeay! Oke nih, kita dapat pertanyaan dari akun yang namanya Arawinda. Nah, ini buat Putra nih pertanyaannya. Menurut Anda, kelebihan apa aja sih yang dimiliki Indonesia dalam bidang pendidikan? Tolong dijawab nih. Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini salah satu faktornya adalah kualitas pengajar yang masih kurang. Pengajar di Indonesia masih kurang karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Udah nih, udah dijawab ya sama Putra buat nama akun Arawinda. Oke, selanjutnya dari nama akun Rasya buat Fawas, mengapa kualitas pendidikan Indonesia tertinggal dari negara-negara Eropa? Coba tolong dijawab.
kemampuan untuk berpikir kritis adalah salah satu tujuan agar menggenggam pendidikan. Yang B, kualitas guru di Indonesia masih dinilai kurang baik. Yang C, pemerataan pendidikan di Indonesia masih kurang bagus. Guru-guru yang bagus berada di kota-kota besar, sedangkan daerah yang tertinggal kurang memiliki masalah mengenai kurangnya guru-guru yang bagus. Oke, makasih udah dijawab ya, Rasya, pertanyaannya. Oke, yang terakhir nih dari Azara. Buat Rifki, pertanyaannya agak banyak ya. Menurut Anda, apakah Indonesia termasuk negara terbaik di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan dengan negara lain di Asia Tenggara? Menurut saya, Indonesia ke dalam 4 besar sebagai negara terbaik dan dari sisi sistem pendidikan di kawasan ASEAN. Akan tetapi, dalam survei ini, Indonesia berada pada posisi 55 dari 73 negara. Meski demikian, posisi tersebut naik 1 peringkat dari tahun lalu yang berada di posisi 56. Oke, udah dijawab ya Azara pertanyaannya. Oke, makasih buat 3 pertanyaannya. Tapi masih ada lagi nih pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya dari Raditya Firmansyah nih, yang nama IG-nya Raditya Firmansyah. Masa cuma narasumber aja yang ditanyain, hostnya enggak? Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku nih, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah penyediaan dana untuk pendidikan. Oke. Makasih ya atas pertanyaannya untuk hostnya. Aduh, udah gak kerasa nih podcastnya udah mau selesai. Iya. Buat teman-teman narasumber nih, barangkali ada saran buat channel kami atau untuk negara ini soal pendidikan. Coba deh kalau ada saran. Sarannya apa kalau ada? Kalau saya ditingkatkan diratakan pembangunan sekolah. Contohnya di sekolah SMP 1 sama SMP 2 itu kan jajaran. Iya. Jadi kalau sistem zonasi kurang merata gitu. Jadi permasalahannya di sistem zonasi nih teman-teman. Iya. Oke. Lagi ya, podcastnya udah mau berakhir. Di luar juga lagi hujan, terus Iya. banget. Oh, deras banget, astagfirullah. Kelihatan dari Rifki nih udah kepanasan, Udah AC-nya kepanasan. kurang lancar mungkin ya. Oke. Sekian dari saya podcast Bangsa. Jangan bosan-bosan buat nonton. Dadah. Bye bye.